Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 11 SMA Negeri 17 Kota Bekasi. Ya, pada pertemuan hari ini akan dilanjutkan tentang materi suku banyak. Ya, akan dibahas tentang tentang mencari sisa pembagian suku banyak oleh pembagi berderajat n, serta teorema Vieta. Perhatikan bahwa misalkan diberikan contoh 1. Misalkan diberikan fx dibagi oleh x min 2 bersisa 5. Kemudian fx dibagi oleh x plus 3 bersisa 4. Tentukan sisa fx jika dibagi oleh x kuadrat plus x min 6. Jika bertemu soal seperti ini, cara mengerjakannya adalah pastinya pada soal seperti ini, pembagi yang berderajat 2 adalah hasil perkalian dari pembagi-pembagi berderajat 1 yang telah diketahui. Kita perhatikan bahwa x kuadrat plus x min 6 jika difaktorkan akan menjadi x min 2 dikali x plus 3. Yang mana sisanya jika dibagi x min 2 dan sisanya jika dibagi x plus 3 akan sama jika dibagi x kuadrat tambah x min 6. Tentunya dengan derajat yang berbeda. Nah, cara mengerjakannya adalah pertama-tama dari pembagi x min 2 kita dapatkan akar-akarnya berupa x sama dengan 2. Kemudian dengan cara yang sama, dari pembagi x plus 3, kita akan mendapatkan akar-akarnya x sama dengan 3. Dengan dua kasus akar-akar x sama dengan 2, tadi x sama dengan min 3. Dan x sama dengan min 3, kita bisa substitusi ke teorema sisa. Pada saat x-nya sama dengan 2, karena yang ditanya adalah sisa fx jika dibagi x kuadrat plus x min 6, maka kita tahu bahwa pada teorema sisa, jika pembaginya berderajat n, maka sisanya akan berderajat ax ditambah b, atau berderajat 1. Karena ini berderajat 2 pembaginya, maka sisanya berderajat 1. Maka sisanya bisa kita tulis ax ditambah b. Ini. Kemudian kita akan mencari sisanya dengan membagi kasus untuk akar-akar sama dengan 2 dan akar-akar sama dengan min 3. Untuk akar-akar sama dengan 2, maka sisanya kita substitusi ke ax sama tambah b. X-nya kita ganti menjadi 2, maka akan didapat a kali 2 ditambah b akan sama dengan 5 pada saat x-nya 2. Kemudian pada saat x-nya sama dengan min 3, maka sisanya berarti kita substitusi x-nya diganti jadi min 3 ditambah b akan sama dengan 4. Lalu dari sini didapat persamaan 2a ditambah b sama dengan 5 dan min 3a ditambah b sama dengan 4. Sehingga kita bisa eliminasi dengan mengurangkan bentuk ini. 2a dikurang min 3a menjadi 5a. B dikurang B habis, 5 dikurang 4 menjadi 1. Maka kita dapat A-nya sama dengan 1/5. Jika kita substitusi ke persamaan awal, maka 2 dikali 1/5 ditambah B sama dengan 5. Maka akan didapat B-nya sama dengan 5 dikurang 2/5. Yang mana ini akan dihasilkan nilai 23/5. Maka kita telah mendapatkan nilai A dan B, sehingga sisanya adalah substitusi. A-nya ganti menjadi 1/5 X, tambah B-nya adalah 23/5. Selanjutnya akan dibahas tentang teorema Vieta. Untuk teorema Vieta tidak terlalu sulit karena
kalian sebenarnya telah mempelajarinya pada saat mempelajari persamaan kuadrat di matematika wajib kelas 10. Ya, di sini saya akan jelaskan teorema Vieta untuk polinomial berderajat 2, 3, dan 4. Jika polinomialnya berderajat 2, misalkan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, kita bisa tentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar, walaupun persamaan kuadratnya mungkin tidak bisa difaktorkan. Yang mana nanti x1 ditambah x2 rumusnya min b per a, lalu x1 dikali x2 rumusnya c per a. Ini polinomial yang pertama yang berderajat 1. Kemudian untuk polinomial yang berderajat 2, maka kita misalkan fx-nya sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Nah, hasil jumlah akar-akarnya sama, x1 tambah x2 tambah x3 adalah min b per a. Kemudian hasil kali kedua akar-akar yaitu x1 x2 ditambah x1 x3 ditambah x2 kali x3 adalah c per a. Dan karena akar-akar ada 3, maka hasil kali 3 akar-akar x1 kali x2 kali x3 adalah rumusnya min d per a. Seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, yang terakhir, ini agak panjang. Jika polinomialnya berderajat 4, kita misalkan ax pangkat 4 ditambah bx pangkat 3 tambah cx kuadrat tambah dx, maka kita bisa tentukan jumlah akar-akarnya yang tentunya sama, x1 tambah x2 tambah x3 ditambah x4, rumusnya adalah min b per a. Kemudian hasil kali dua akar-akar yaitu x1 x2 ditambah x1 x3 ditambah x1 x4 ditambah x2 x4 ditambah x2 x3 terlebih dahulu. Sebenarnya urutan sama saja, cuman ini untuk memudahkan dalam menghafal. Tambah x2 x4 dan yang terakhir tambah x2 x3. Ini akan sama dengan c per a. Lalu hasil kali 3 akar-akar yaitu x1, x2, x3 ditambah x1, x2, x4 ditambah x2, x3, x4. Ini rumusnya min d per a. Yang terakhir hasil kali akar-akarnya, keempat akar-akar x1, x2, x3 dikali x4. Rumusnya e per a. Oh, ini ada tambahan e, maaf. Ya, ini adalah teorema Vieta. Saya akan kasih contoh sedikit saja. Mungkin satu contoh saja. Contoh 2. Misalkan diketahui polinomial fx sama dengan x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 8. Memiliki 4 akar-akar pastinya. Misalkan kita suruh tentukan nilai dari x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4. Ya, tentunya kita menggunakan rumus polinomial berderajat 4 di sini, di mana a-nya di sini adalah koefisien x pangkat 4 berarti 1, b-nya adalah karena tidak ada berarti b-nya 0, c-nya min 3, d-nya tidak ada berarti 0 juga, e-nya 8. Tentunya jika kita mencari bentuk penjumlahan x1 tambah x2 tambah x3 ditambah x4, kita menggunakan rumus min b per a. Yang pastinya b-nya 0, maka min 0 dibagi 1. Hasilnya adalah 0. Ya, mungkin begitu saja pembelajaran hari ini. Jangan lupa absen di kolom komentar. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya.